Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar dengan mata pelajaran kearsipan. Sebelumnya ibu memperkenalkan diri ibu dulu dengan nama Syams Murnijaya yang biasa dipanggil dengan nama Bu Sam atau nama Bu Murni. Kearsipan ini merupakan mata pelajaran yang dikategorikan ke dalam kelompok kejuruan dengan kode C2. Kompetensi dasar yang akan kita ikuti pada hari ini terbagi atas dua. Yang pertama, 3.1 memahami arsip dan kearsipan. 4.1 melakukan pengelompokan arsip dan kearsipan. Indikator pencapaian pada KD 3.1 memahami arsip dan kearsipan, yaitu mengidentifikasi arsip dan kearsipan, menjelaskan arsip dan kearsipan. KD 3.1 memahami arsip dan kearsipan ini dikategorikan nantinya dalam penilaian pengetahuan. Sedangkan untuk penilaian keterampilan itu termasuk dalam KD 4.1, yaitu melakukan pengelompokan arsip dan kearsipan. Indikator yang akan dicapai di dalam KD 4.1 ini adalah mencontohkan pengelompokan arsip dan kearsipan, melakukan pengelompokan arsip dan kearsipan. Tujuan pembelajaran kita, setelah mengkaji beberapa sumber belajar melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat memahami arsip dan kearsipan serta melakukan pengelompokan arsip dan kearsipan dengan mengembangkan sikap disiplin. Sumber belajar yang dapat kita gunakan ada dua. Yang pertama yaitu buku Titian Ilmu Bandung dalam halaman 15-28. Kemudian sumber yang kedua dapat kita gunakan penerbit Erlangga pada halaman 1-21. KD 3.1 memahami arsip dan kearsipan. Materinya terdiri dari arsip dan kearsipan, pengertian arsip dan kearsipan, karakteristik arsip, fungsi arsip, penggolongan arsip, nilai guna arsip, azas kearsipan, daur hidup arsip. Pada pertemuan kita sekarang, kita hanya membahas sampai nilai guna arsip. Pengertian arsip dan kearsipan, karakteristik arsip, fungsi arsip, penggolongan arsip, nilai guna arsip, azas kearsipan, daur hidup arsip. Pada pertemuan sekarang, kita hanya membahas sampai nilai guna arsip. Pengertian arsip. Dalam bahasa Yunani, arsium artinya peti untuk penyimpanan sesuatu. Dalam bahasa Latin, velum atau bundel yang artinya tali atau benang. Dalam bahasa Inggris,
Arsip yang artinya kumpulan wakat atau rekod, artinya catatan, dan file artinya sekumpulan informasi atau wakat. Dalam bahasa Belanda, arsip yang artinya wakat. Dalam bahasa Jerman, arsivalen yang artinya wakat. Pengertian arsip dari beberapa sumber dapat dilihat. Yang pertama, berdasarkan Profesor Dr. Prayudi Atmosudirjo dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 1979, Seminar Dokumentasi Arsip Kementerian Lembaga Arsip Negara atau LAN, Ensiklopedia Administrasi, Kamus Administrasi Perkantoran karangan Zelianggi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971. Yang dapat kita simpulkan bahwa arsip adalah kumpulan wakat atau surat menyurat yang dibuat atau diterima oleh lembaga pemerintah, swasta, perorangan yang disusun menurut sistem tertentu karena mempunyai kegunaan agar saat diperlukan mudah ditemukan dengan cepat dan tepat. Pengertian kearsipan. Kearsipan adalah suatu proses kegiatan mulai dari penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pemeliharaan, dan penyimpanan wakat menurut sistem tertentu, sehingga saat diperlukan dapat ditemukan dengan mudah dan cepat. Karakteristik arsip. Yang pertama, merupakan kumpulan wakat. Berarti arsip itu bukan jumlahnya satu, tetapi dia terdiri dari beberapa kumpulan. Yang kedua, disimpan menurut sistem tertentu, mempunyai nilai kegunaan, saat diperlukan cepat dan tepat ditemukan. Fungsi dari arsip. Sebagai alat untuk membantu ingatan bagi seseorang atau organisasi, sebagai sumber ingatan, sebagai alat pembuktian untuk masa sekarang dan yang akan datang, dapat menggambarkan kejadian masa lalu. Arsip dapat dipelajari untuk menunjang penelitian dan mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai bahan pertimbangan. Jenis-jenis arsip. Arsip berdasarkan bentuk fisiknya. Yang kedua, jenis arsip berdasarkan masalahnya. Yang ketiga, jenis arsip berdasarkan pemiliknya. 4. Jenis arsip berdasarkan sifatnya. 5. Jenis arsip berdasarkan fungsinya. Jenis arsip berdasarkan bentuk fisiknya. Pertama, arsip yang berbentuk lembaran. Contohnya adalah surat. Kedua, arsip tidak berbentuk lembaran. Contohnya seperti flash disk.
Jenis arsip yang berdasarkan masalah. Satu, inventory record adalah arsip yang berhubungan dengan masalah barang atau inventaris, contohnya catatan tentang ukuran barang. Kedua, personal record adalah arsip yang berhubungan dengan masalah kepegawaian, contohnya absensi pegawai. 3. Sales record, arsip yang berfungsi dengan masalah yang berhubungan dengan masalah penjualan, contohnya daftar nama agen dan distributor. 4. Production record adalah arsip yang berhubungan dengan masalah produksi, contohnya adalah arsip tentang jenis bahan baku. 5. Financial record, arsip yang berhubungan dengan masalah keuangan, contohnya kwitansi. Jenis arsip berdasarkan pemiliknya. 1. Milik lembaga pemerintah. Terbagi atas 2. Yang pertama, arsip nasional di Indonesia atau Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Ini berkedudukan di Jakarta. 2. Arsip nasional di setiap ibu kota daerah tingkat 1 atau arsip nasional daerah. Ini ada arsip daerah Kota Padang yang berada di Jalan Sudirman. Sedangkan arsip yang tingkat provinsi itu ada di Jalan Khatib Sulaiman. Kedua, milik instansi pemerintah atau swasta, arsip primer atau arsip asli, dan arsip sekunder atau fotokarbon kopiannya. 2. Arsip sentral, arsip yang disimpan di pusat, dan arsip unit, arsip yang disimpan di unit kerja. Jenis arsip berdasarkan sifatnya. Arsip tidak penting atau sekedar informasi, contohnya undangan. Kedua, arsip biasa, arsip yang semula penting menjadi tidak penting, contohnya surat lamaran kerja. Arsip penting, arsip yang berhubungan dengan masa lalu, sekarang dan masa depan, contohnya surat perjanjian. Arsip sangat penting, arsip sebagai alat pengingat selamanya. Contohnya adalah naskah proklamasi. 5. Arsip rahasia. Arsip hanya boleh diketahui oleh orang tertentu saja. Contoh, hasil penilaian pegawai. Jenis arsip berdasarkan fungsinya. 1. Arsip dinamis adalah arsip yang dipergunakan secara langsung dalam perencanaan atau penyelenggaraan administrasi. Terbagi atas, yang pertama arsip aktif, arsip yang dipergunakan terus-menerus dalam kegiatan kantor. Arsip semi-aktif, arsip yang frekuensinya penggunaannya menurun. Arsip inaktif,
arsip yang jarang digunakan. Kedua adalah arsip statis, adalah arsip yang tidak dipergunakan secara langsung dalam perencanaan atau penyelenggaraan kegiatan administrasi. Nilai guna arsip. Satu, nilai penerangan, yaitu arsip berguna sebagai bahan informasi, contoh surat pengumuman. Nilai yuridis, yaitu arsip berguna sebagai alat pembuktian dalam peristiwa hukum, contoh surat perjanjian. 3. Nilai historis, yaitu arsip yang berguna untuk menggambarkan kejadian masa lampau, contohnya teks proklamasi. 4. Nilai ilmiah, yaitu arsip yang digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, contohnya hasil karya tulis. 5. Nilai guna fiskal, yaitu arsip yang mempunyai kegunaan dalam bidang keuangan, contohnya kwitansi. Demikianlah anak-anak ibu, materi pelajaran kita pada hari ini sampai nilai guna arsip. Insya Allah minggu depan kita akan ketemu lagi untuk pertemuan selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.